Tapi adik-adik nanti coba lihat umrah pas lagi di Uhud, orang bukan sibuk dengan foto. Teman-teman, kita sedang di Uhud ini. Iya, iya, nggak tahu dia cerita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu biasanya iktikafnya 10 hari. Tapi tahun itu aneh, iktikafnya 20 hari. Sudah ada tanda-tanda. Ramadan biasanya 10 hari, tapi tahun itu 20 hari. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mulai lagi kelihatan. Dia tidak haji selama di kota Makkah. Tapi pada tahun itu bulan Zulhijjah dia haji. Dan pada saat menyembelih onta, dia sembelih onta berjumlah 63 ekor. Dan pisau dia berikan kepada Sayyidina Ali. Ali potong. Ali memotong 37 ekor. Sahabat tidak ada yang ngeh. Kenapa berhenti pada angka 63? Setelah meninggal dunia barulah, oh, memang selalu kita berkata, oh, setelah orang meninggal. Diwawancarai oleh TV. Ada tanda-tandanya kemarin temanmu itu sebelum meninggal, iya, pagi itu dia ngajak saya makan lontong dan dia yang bayar. Selama ini saya terus yang bayar. Oh, rupanya tanda-tanda. Kita selalu berkata, oh, setelah terjadi. Sebelum itu kita tidak pernah menangkap ada signal-signal, ada tanda-tanda. Biasanya 10 hari, tiba-tiba 20 hari. Biasanya tidak haji, tiba-tiba berangkat haji. Dan pada saat memotong 63 ekor. Rupanya dia ingin setiap tahun dia tetap memotong 1 ekor 1 tahun, 1 ekor 1 tahun. Adik-adik yang sekarang berumur 23 tahun, mudah-mudahan nanti diberikan Allah rezeki pada saat usia 30 tahun kalian berkurban 30 ekor sapi. Yang enggak bilang amin 30 ekor kambing. Artinya apa? Kaya raya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu statement kata-kata. Apa kata beliau? Inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Pada saat di padang Arafah, mungkin setelah pertemuan ini aku tidak melihat wajah kamu lagi tahun depan. Ada tanda-tanda dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada saat melontar jumrah, keluar lagi statement beliau. Apa kata beliau di jumrah Aqabah? Ada jumrah ula, ada jumrah wusta, ada jumrah Aqabah. Khudhu anni manasikakum fala'alli la ahujju ba'da ami hadha. Perhatikan ibadah haji ini baik-baik, karena mungkin tahun depan kita tidak haji lagi. Orang tidak menyangka ini akan berakhir. Lalu kemudian pula tepat pada awal bulan Safar beliau pergi ke Bukit Uhud. Naik dia di Bukit Uhud, di antara Bukit Uhud dengan Jabal Rumat, Rami pemanah, Rumat para pemanah. Ada 70 pemanah dari atas. Dan di antara Jabal Rumat dengan Bukit Uhud itu, disitulah makam syuhada Uhud. Sayyidus syuhada, induk pemimpin para syuhada. Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang ditikam oleh seorang laki-laki bernama Wahsy. Wahsy mengaku setelah masuk Islam, hazzaztu hirbati, aku ambil tombak pendek. Tombak pendek aku ambil, aku tusukkan ke tengkuk Hamzah, setelah itu aku goncang-goncang. Maaf, keluar ujung tombak itu di sela paha, kedua paha Hamzah. Lalu aku gunting telinganya, aku tusuk dengan jarum, aku beri rantai telinganya
hidungnya, telinganya, gunting dijadikan liontin, buah rantai. Lalu mereka berteriak, mana itu Hamzah, mana singa Allah, mana Asadullah. Begitulah kejamnya mereka. Makanya dalam kitab sirah disebut muthilat bihi. Muthilat bahasa Arabnya, bahasa Inggris muthilat, mutilation. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan dimutilasi. Bajunya robek, disingkap Nabi jubahnya, ternyata jantungnya sudah diambil oleh Hindun dendam, nanti kalau Hamzah mati aku akan mengunyah jantungnya hidup-hidup. Dendam kesumat. Dan sampai menjelang Nabi meninggal, peristiwa itu terjadi tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi ziarah ke makam syuhada Uhud. Makanya orang-orang yang mengerti sejarah Uhud, pada saat dia umrah, menetes air matanya di tempat Uhud itu, karena dia mengenang sejarah itu. Tapi adik-adik nanti coba lihat umrah pas lagi di Uhud, orang bukan sibuk dengan foto. Teman-teman, kita sedang di Uhud ini. Iya, nggak tahu dia ceritanya. Oleh sebab itu kita perlu tahu, ngerti dulu apa yang terjadi di balik itu. Setelah itu pula beliau pulang dan beliau berziarah pula ke pemakaman Baqi. Seolah-olah dia mau pamitan pada yang hidup, haji wada. Setelah itu tak ketemu lagi. Pamitan kepada yang sudah meninggal dunia, dia ziarah ke makam mereka. Baqi di samping rumahnya, menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri makam, sebelah kanannya Masjid Nabawi. Dan Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi tidak selamanya orang yang ziarah itu pulang-pulangnya mau meninggal, enggak. Jangan nanti tiba-tiba bapak pulang dari sini, mama, ayo kita ziarah kubur. Jangan bapak. Enggak, aku belum mau mati, cuma ziarah aja. Tapi bahwa kita berziarah mengingatkan pada kematian, perlu sering-sering ziarah. Katanya Pak Ustaz, orang yang ziarah kubur itu dilaknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering-sering ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur hanya ingin merefresh kesedihan. Anaknya meninggal, lalu dia tengok pagi, dia tengok siang, dia tengok malam, pulang nangis. Tapi kalau untuk mengingat mati supaya menekan hawa nafsu, bagus. Perempuan-perempuan yang hobi shopping, kalau perlu ziarah 3 kali saya, untuk menekan nafsu. Pada hari Senin Nabi mulai sakit. Yaumul Tsamin atau Tasi' wal 20 min syahr Safar, Yaumul Itsnin, Janazatul Baqi. Nabi pergi ke Baqi, lalu kemudian setelah itu pulang dalam keadaan sakit kepala, pusing kepala beliau. Lalu kemudian hari Rabunya Nabi pingsan sampai tak sadarkan diri. Lalu kemudian disiramkan ke wajah beliau air yang diletakkan di dalam tirbah. Tirbah itu kulit kambing yang dijahit, isinya air disiramkan ke wajah Nabi SAW. Pingsan karena demam panas pada 5 hari menjelang meninggal, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Rabu demam panas sampai disiramkan air ke wajah beliau. Lalu kemudian beliau berkata, qatalallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kubur nabi-nabi sebagai tempat ibadah. Ini kubur itu diratakan, lalu dibangun di atasnya kuil untuk tempat ibadah bangsa Yahudi, dilaknat Allah. Jadi tapi jangan samakan dengan makam Nabi SAW. Makam Nabi tidak diratakan lalu dibangun di atasnya Masjid Nabawi, bukan begitu. Makam Nabi, di samping makam Nabi Masjid Nabawi. Karena kebetulan perluasan masjid, akhirnya termasuk, bukan dimasukkan, termasuk. Tapi tetap ada dindingnya. Jadi jangan nanti difitnah, betul ya ucapan Nabi dulu,
bahwa Allah melaknat umat ini karena menjadikan makam Nabi sebagai tempat ibadah. Tidak ada orang sholat di atas makam Nabi, tidak ada. Jangan nanti Abdul Somad meninggal lalu makamnya diratakan, lalu dibuat di atas masjid, Masjid As-Sawadiyah. Haram hukumnya sholat di situ. Karena kata Nabi SAW, la taj'alu, jangan kamu jadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Nabi naik ke atas mimbar. 5 hari menjelang meninggal, hari Rabu, Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku caci maki, sumpah serapah, tersinggung, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, ketika Nabi mengatakan siapa yang ingin membalas pundakku, ini cambuk, tak ada yang mau membalas. Siapa yang ingin mencaci makiku, sakit hati dengan kata-kataku, balas, tak ada yang membalas. Tapi ketika Nabi berkata siapa yang uangnya pernah ku pinjam, langsung ada yang berdiri. Ini menunjukkan sakit kulit bisa ditahan, sakit hati bisa ditahan, tapi duit berat. Apa kata dia? Innalaka alayya thalathata rahim, kau punya utang 5 dirham. Lalu Nabi berkata kepada Fadl, Fadl itu saudara kandung Abbas, Fadl bin Abbas, idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Artinya apa? Sebelum meninggal dunia bayar hutang. Bayar. Yang belum bayar hutang, bayar sekarang. Saya sekaligus nyindir yang punya hutang sama saya, bayar sekarang. Hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu Nabi SAW sangat lemah. Lalu kemudian Nabi keluar untuk salat zuhur. Abu Bakar yang menjadi imam. Tapi Nabi keluarnya dengan 2 orang, dipapah bahu kiri kanannya, kakinya menyeret, tidak bisa berjalan. Dari pintu kamarnya menuju Taman Raudhah, tempat salat. Apa pelajaran dari sini? Nabi yang dijamin masuk surga, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang bersih dari dosa, tidak meninggalkan salat berjamaah walaupun sakit. Ini sekarang ada orang tak mau salat berjamaah. Ente kok nggak salat berjamaah? Takut riya, Ustaz. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Alhamdulillah anak-anak muda kita istiqomah sampai hari ini salat berjamaah. Sehari menjelang wafat, hari Ahad, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang hari Ahad. Nabi membebaskan budak-budak hamba-hamba saya. Hamba-hamba saya yang dulu bebas, kalian bebas. Dulu budak hamba saya kalau mau membebaskan diri dia harus bayar. Berapa harga budak waktu itu? Onta saja 70 juta paling murah. Itu pun onta-onta yang udah pensiun. Apalagi budak hamba saya, paling tidak 100 juta satu orang. Tapi hari itu Nabi mengatakan, ente bebas, kamu bebas. Bebas. Sehari menjelang meninggal, Nabi membebaskan hamba saya. Lalu kemudian Nabi bersedekah 7 dinar. 1 dinar mata uang zaman Nabi, perak dirham, emas dinar. 1 dinar beratnya 4,25 gram. Lalu Nabi bersedekah 7 dinar. Jadi 1 keping uang Nabi itu 4,25 gram, 2,5 juta. 7 dinar ada pada dia sedekahkan. Habis. Lalu kemudian Nabi memberikan aslihatahu, senjatanya. Panah, tombak, pedang, baju besi, lalu dia sedekahkan semua. Wa fil lail, pada waktu malam, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, arsalat Aisyah bi misbahi amra'atan minan nisa wa qalat aqtiri lana fi misbahina fi min uqqatina saman. Tolong berikan minyak untuk lampu ini, untuk penerang di waktu malam. Lalu diteteskanlah minyak ke lampu itu supaya terang malam itu. Dan Rasul SAW baju besinya, Nabi punya baju besi tergadai di tangan seorang Yahudi.
Dan hari yang terakhir Nabi SAW menghembuskan nafas yang terakhir pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum itu ada Fatimah. Nabi berbisik ke telinga Fatimah menangis. Nabi berbisik sekali lagi, Fatimah tersenyum. Kenapa engkau tersenyum wahai Fatimah? Ditanya oleh Aisyah. Nanti aku ceritakan. Ternyata setelah Nabi meninggal diceritakan Fatimah. Nabi berbisik pertama, aku menangis karena Nabi mengatakan dia akan meninggal dunia. Nabi berbisik kedua, aku menangis karena dia mengatakan dia akan meninggal. Tapi kemudian aku tersenyum karena Nabi berkata, keluarga yang pertama menyusul aku adalah engkau Fatimah. 6 bulan setelah itu Fatimah pun meninggal dunia menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat tangannya ke atas dan berkata, as-salah, as-salah, salat, salat. Nabi menjelang meninggal pesan terakhir, salat, salat. Abu Bakar ketika naik menjadi khalifah, pesan pertamanya, qumu ila salatikum yarhamkumullah. Dirikan salat, Allah merahmati kamu. Seakan terjadi connecting antara pesan Nabi dengan pesan Abu Bakar. Nabi sebelum meninggal, as-salah, as-salah. Abu Bakar pertama kali menjadi khalifah, qumu ila salatikum. Terakhir kalimat yang keluar dari mulut Nabi, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Lalu kemudian puncaknya adalah terakhir sekali, maka Nabi mengatakan, Allahumma ar-rafiqil a'la. Allahumma, diulangnya 3 kali, Allahumma ar-rafiqil a'la. Allahumma, ya Allah, ar-rafiqil a'la, sertakan aku bersama mereka. Allahumma ar-rafiqil a'la, ya Allah, sertakan aku bersama mereka, bersama orang-orang yang nabiyin, para nabi, siddiqin, orang benar, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, dan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita juga akan bersama dengan Allahumma ar-rafiqil a'la. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.